Selamat datang kembali di Ngabuburit Ngalor Ngidul, di mana gue akan ngobrol-ngobrol nggak jelas untuk nemenin kalian buka puasa. Dan sesuai janji gue beberapa waktu yang lalu, gue akan ngenalin kucing-kucing baru gue. Gue bakal dibantuin sama Anissa, Azi, Jong. Kita kenalin ya kucingnya ya. Yang paling tua. Kita ceritain dari yang paling tua. Nah, yang ini namanya Bake. Bake, dia anteng banget sih. Dapetin. Dia ini anteng banget. Jadi dia tuh pendiam abis gitu. Kalau misalnya ada orang lagi duduk, dia pasti dudukin. Kalau misalnya orang lagi tidur, pasti disamperin. Tapi Tapi habis itu diem-diem suka kentut sendiri. iya, tiba-tiba dia suka yang kayak lagi di sebelah kita, tiba-tiba kok bau nggak enak gitu. Katanya baunya Anissa Aziza. Si Bake ini kenapa namanya Bake? Karena jelasin juga. Soalnya mukanya itu kan kayak setan. Terus warnanya hitam, serem banget kata orang-orang. Jadi kata Radit, kalau dalam bahasa Jepang setan itu bahasa Jepangnya obake. Oh, Bake. Terus dikasih lah namanya. Jadi Bake karena biar lebih pendek. Tapi sebelumnya mereka ini dikasih nama ini Pong ya? Tadinya Tadinya kasih Pong. Karena kan jadi adiknya si Pink. Terus Tapi karena kayaknya biar move on dari Pink ya, jadi diganti jadi Bake. Nah, si Bake ini dia agak sensitif sama penyakit. Jadi pas dia datang ke rumah gue dia lagi flu. Terus dia sempat berdarah. Jadi tiba-tiba di pasirnya ada darah, gue kaget banget kenapa gitu kan. Gue ngeliat gue bawa ke dokter yang ngeliat, terus dia bilang ini berdarah mas, dan berdarahnya tuh kayak bonyok gitu. Terus gue tanya kenapa, mungkin dia lagi pengen kawin atau dia jilat-jilat sendiri, dia gigitin nya. Gue nggak tahu kenapa dia gigitin sendiri sampai akhirnya dia berdarah-darah ya kan, mungkin lagi mau puber atau mau apa gitu. Nah, akhirnya diobatin, sempat disuntik juga di punggung pakai antibiotik ya. Aduh. Nih di sini biar dikasih lihat, ternyata bekas suntikannya itu di kulitnya sensitif. Dokternya juga baru ngasih tahu. Dia bilang kayak kulitnya sensitif sehingga ada bekasnya. Cuma ini udah lumayan sih, kayaknya dalam seminggu 2 minggu ngelupas. iya, bekas lukanya itu bakal hilang. Jadi Bake ini harus lebih ekstra dirawatnya, diperhatiinnya ya Bake ya. Mau kemana? Dia nyariin temennya nih. Apa lagi yang bisa kamu ceritain? Oh, pertama kali kamu ngelihat dia ya pas kamu main ke rumah? Itu serem banget. Di tangga ya, apa gimana sih? Iya, itu serem banget soalnya baru pertama kali ngeliat kucing. Selain si Pink yang nggak ada bulunya, kalau Pink kan lucu ya, warnanya juga bagus, terus bersih. Terus tiba-tiba ngeliat kucing tanpa bulu, warnanya hitam, mukanya tuh serem Enggak ya, banget. kamu naik tangga terus ada dia itu matanya doang gitu. Oh bukan, itu Temi. Oh, itu Temi. Oh ya, jadi setelah Pink meninggal, gue sempat bawa kucing-kucingnya nyokap ke rumah untuk ditaruh sini buat gantiin dia sementara biar rumahnya nggak sepi. Tapi nyokap gue minta balik, jadi akhirnya gue balikin kucingnya. Dan si Temi itu sempat datang ke sini dan si Nisa ngeliat kaget banget karena malam-malam cuma mata doang gitu, badannya juga hitam. Nah, itu si Bake. Sekarang Temi, kamu ambil deh. Temi, Bitsy. Bitsy. Ini kucing cantik, namanya Bitsy. Yang ngasih nama siapa tuh? Aku. Iya. Jangan digituin dia. Dia lagi aktif soalnya Baru keluar dari kamarnya mereka. Kenapa namanya Bitsy? Karena Bitsy artinya itu kesempurnaan. Kayak lagu apa sih? Bahasa apa sih itu? Bahasa kita. Bahasa apa? Kayaknya. Bahasa Indonesia Bitsy. Iya. Lo tau dia? Nggak ada yang tahu kali Bitsy bahasa apaan? Kesempurnaan. Aku cari nama. Aku kayak cari arti nama gitu di Google. Terus sempurna itu ya Bitsy. Bitsy itu artinya sempurna. Bahasa apa? Bahasa kita. Kalau ada yang tahu itu dari bahasa apa, tinggal di komen deh. Ini Bitsy, banyak yang bilang dia kena penyakit kulit. Iya. Dia kusta, dia kadas, enggak. Enggak, sama sekali. Enggak, dia bukan Ini Anissa aslinya Aziza. lucu banget. Ini aslinya lucu banget. Bukan aslinya, emang kayak gini. Ya, jadi tapi kalau kulitnya orang ngeliat foto sama videonya tuh serem, padahal kalau ngeliat aslinya tuh nggak begitu jorok. Kulitnya tuh nggak kusta, nggak kenapa-napa sih, emang gini aja gitu, emang belang-belang. Nah, si Bitsy ini tipikalnya lebih ganas dari Bake, walaupun dia perempuan.
Dia perempuan, Baki itu cowok. Dia main mulu kan, dia loncat sana sini. Dia paling suka main tali, terus dia suka gangguin Bake. Jadi kalau misalnya dia udah ngegangguin Bake, terus Bakenya kesel, Bakenya nampar dia langsung kabur. Sama kayak siapa ya? Siapa? Kayaknya enggak ding, Pink nggak kayak gitu kan? Gak tau. Iya. Pink nggak kayak gitu, Pink berantem sama dia. Jadi biasanya cepat banget gedenya. Si Anissa waktu itu main ke rumah pas dia masih Kecil umur masih 4 bulan. Terus si Anissa lama nggak kesini, dia main lagi 3 minggu setelah itu tiba-tiba udah jadi gede banget. Aku kira ini hamil loh. Enggak, emang dia lagi gendut aja. Dia rewel, dia manja, dia yang paling brutal. Kalau dikurung di kamarnya dia suka mau coba buka pintunya dengan cara loncat ke pintunya. Jadi dia emang pinter tapi bandel nih. Sementara si Baki lebih kalem. Bisa itu pas pertama kali datang ke sini tuh kayak apa ya? Awalnya pas aku pegang dari rumah sebelumnya itu dia anteng banget mau digendong. Terus pas nyampe sini mungkin karena kaget juga sama rumah baru, jadi kayak monster gitu. Setiap ada orang yang ngedeketin marah. Dan tapi lama-lama dia ini baik sendiri. Sama Baki aja dia marah mulu. Cuma Bakinya tapi stay cool. Hari ini si Baki tuh bandel banget ke si Bisi. Dia ngajak main terus. Oh ya? Kayak nimbruk. Kayaknya Baki mau kawin deh. Kayaknya mau dikawinin. Oke. Anyway, banyak orang yang juga nanya kenapa gua suka kucing Sphinx. Kenapa setelah Pink meninggal gua memilih untuk mengadopsi kucing Sphinx? Karena ya kucing Sphinx emang susah digantiin ya. Kalau pernah melihara kucing Sphinx, itu pasti nggak mau melihara kucing lain sih menurut gua sih. Karena mereka tuh beda gitu, mereka tuh deket sama manusia. Terus mereka suka nempel kemana-mana. Pokoknya kalau kucing Sphinx tuh ya, kalau lu ada di sebuah ruangan, pasti mereka akan nyamperin lu dan tidur di sebelah lu gitu. Dan tiap malam nih mereka nih suka masuk kamar gue terus tidur di bawah selimut gue. Jadi walaupun AC-nya nyala, mereka tidur di bawah selimut. Banyak juga orang bilang, "Bang, kucing Sphinx itu katanya rentan penyakit ya?" Enggak. Mereka tuh nggak rentan penyakit, mereka persis sama kayak kucing normal lainnya. Karena mereka udah di selective breeding ya. Jadi penyakit-penyakit yang kronis kayak misalnya penyakit jantung, HCM, penyakit jantung turunan itu nggak ada, atau penyakit ginjal kayak PKD gitu, itu nggak ada. Jadi pastiin selalu mengadopsi dari tempat yang benar gitu, karena kalau dari tempat yang benar pasti breednya itu pasti yang bebas penyakit turunan atau minimal meminimalisir penyakit turunan yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi jangan takut kalau ada yang mau melihara Sphinx ya. Mereka tuh lucu banget. Dan yang paling penting mereka tuh aktif. Makannya juga banyak. Jadi makannya banyak banget. Kalau perkiraan gue tuh kayak hampir 2 kali lipat makanan kucing biasa deh. Iya, jadi mereka tuh makannya banyak banget, bener-bener banyak. Karena untuk menjaga hangat badannya dia gitu. Nah kalau dipegang tuh hangat. Semua orang kalau misalnya megang ke rumah gue terus megang kucing gue, pasti berasanya kayak megang apa ya? Kayak megang balon panas gitu ya. Enggak, kayak bayi. Kayak bayi baru masuk oven nih. Oh belum pernah kan. Jadi aku kemarin itu 2 minggu yang lalu tuh mandiin Bitsy. Baki tuh waktu itu masih di rumah sakit. Iya. Kamu waktu itu lagi di Bangkok, terus aku manggil salon kucing gitu ke rumah. Iya. Udah itu pas Bitsy setelah dimandiin wangi banget. Pokoknya kalah dia wanginya. Jadi dia tuh mungkin aku harus dimandiin sama si grooming pet shop. Terus dia setelah mandi, sebelumnya sih kita kasih makan dulu kan. Habis kasih makan, terus mandi. Awalnya sih berontak karena ini pertama kalinya Bitsy mandi dimandiin sama orang. Tapi mungkin karena udah makan, terus kena air hangat, jadi bawaan dia tuh ngantuk. Habis itu dari dia tidur. Oh udah cerita gitu doang, gila nggak penting abis, parah. Nah, apaan sih? Satu lagi, kucing Sphinx ini banyak juga yang nanya ke gua. Banyak yang bilang perawatan kucing Sphinx itu kayak gimana gitu, lebih gampang dong kalau nggak ada bulunya. Nggak sama sekali ya, karena justru lebih ribet. Pertama, mereka harus dimandiin minimal seminggu sekali. Karena nggak punya bulu, maka minyak di tubuh mereka itu, di kulit mereka itu harus secara manual di nyakar Fadil barusan. Gitu. Dia suka banget. Itu apa sih? Ikan ya? Apa sih? Udah cut dulu bener. Iya, cut dulu deh. Banyak yang bilang lebih gampang, ternyata enggak, karena harus dimandiin seminggu sekali. Kalau enggak minyak di badannya itu nempel di kulit terus. Dan harus dikorek kupingnya. Lu ya? Masih sering bersin. Kupingnya juga harus dikorek setiap seminggu sekali supaya bersih. Karena mereka nggak punya bulu di dalam kuping yang bisa iniin apa namanya? Waktu di salonin juga si Bitsy
korek kupingnya. Jadi kayak udah sepaket gitu macam-macam. Nah, begitulah pokoknya 2 kucing ini yang nanti akan ada selalu di video YouTube gua kalau misalnya gua lagi, jadi jangan kaget lagi ngevlog lagi apa suka ada Tiba-tiba mereka. ada. Kenapa 2? Karena mungkin buat teman aja ya. Mereka tuh gua kan sering pergi gitu ninggalin mereka ada kerjaan ada apa. Jadi ya pas gua ngambil si Bake gua pikir sekalian aja deh gua ambil satu teman gitu buat dia. Karena kasihan juga mungkin Pink dulu kesepian kali. Jadi dicari Ini temennya juga waktu supaya mainnya sendiri bareng. sepi banget. Kayak mau ngapain dia nggak ada yang ngajak main gitu. Ya udah, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di ngabuburit ngalor ngidul lainnya. Dadah Bake. Dadah.